Ibu tadi udah bercanda, bercakap kita banyak. Terima kasih untuk masukannya. Insyaallah nanti saya akan berikan RTL kepada kawan-kawan rencana tindak lanjut. Selesai ini mau ngapain? Supaya Pak Bupati, Pak Wakil terus memperhatikan kita. Kalau kata Pak Prabowo, jangan cuma omon-omon. Yang nggak setuju, pinggir. Yang punya visi perubahan, lanjut. Tepuk tangan buat PD Igra Indonesia Bersatu. Kemudian Abang Dakori, pengurus PW Igra Sumatera Utara yang menjadi tim lobby. Mana beliau? Berdiri dulu Bang. Oh iya, tepuk tangan buat Buya kita. Sekaligus pengurus Igra Nasional juga beliau ini. Jadi linknya sudah menjelajah Nusantara. Silahkan dipakai Bang Najwa, gak usah malu-malu karena di Igra ini laki-laki yang terhitung. Saya hitung tadi ada 5, berarti ada Panda, ada Pandawa 5 berarti. Kalau kami di Deli Serdang ada 6, di provinsi ya paling 5 orang, sama aja tetap. Oleh sebab itu yang laki-laki ini dipotensikan menjadi leader-leader di tengah-tengah ibu-ibu. Kemudian kawan-kawan RA semua, kalau ada undangan lain Ibu, mohon maaf saya sebut, saya tengok bajunya begitu bagus Bu ya. Jadi begini kawan-kawan sekalian, di Igra ini atau di bawah Kementerian Agama, mohon maaf Pak ya, dari otokritik kita nggak apa-apa. PAUD HI sedikit terlambat, ya. Apa PAUD HI? Holistik integratif, baru aja tahun lalu. Padahal peraturannya sudah jalan beberapa tahun. Sosialisasi kurikulum merdeka juga begitu, selalu terlambat. Kemudian hari ini kita masuk anak berkebutuhan khusus. Secara nasional undang-undangnya sudah ada, nomor 20 tahun 2003. Pendidikan itu tidak boleh memihak, semua harus berlaku adil kepada semua anak-anak se-Indonesia. Turunannya tadi ya Bu ya, Permen PMA atau sebelum itu ada Permendikbud nomor 48 tahun 2023. Baru ada PMA lagi tadi disebutkan oleh Ibu kita. Semua sudah jelas regulasinya. Nah, regulasi itu tentu mengatur semua tindakan warga negara untuk berbuat baik dari dunia pendidikan. Kalau dulu ABK ada sekolahnya khusus, perlakuannya khusus, namanya sekolah luar biasa, gurunya khusus. Nah hari ini Bapak Ibu atas kesetaraan itu tidak bisa lagi seperti yang dibilang oleh ketua panitia tadi, mau anak tunarungu, tunawicara, tunadaksa dan lain sebagainya itu berhak diterima di lembaga-lembaga pendidikan. Artinya kita yang punya lembaga pendidikan atau Bapak Ibu sebagai guru itu tidak boleh lagi menolak secara hukum, mereka wajib masuk. Nah masalahnya setelah mereka masuk dalam dunia lembaga kita, apa yang terjadi? Biasanya kebingungan, benar nggak Bu? Bingung menghadapi sikapnya, bingung menghadapi tingkahnya, bingung menghadapi kognitifnya, bingung menghadapi afektifnya, psikomotoriknya. Belum lagi orang tua yang tidak memahami bagaimana tentang kondisi anaknya. Kadang-kadang bisa jadi intimidasi juga buat sekolah. Kenapa anak saya diperlakukan berbeda? Belum lagi anak-anak yang lain yang tidak punya pemahaman, kadang dibully. Ya Bu ya. Belum lagi yang lain, seabrek masalah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saya ingin bilang, betul yang dibilang Pak Najwa Ketua PD Igra sedang berdaging. Satu-satunya Igra yang melaksanakan sosialisasi, bahkan bukan hanya sosialisasi tapi workshop selama 2 hari ke depan adalah Igra sedang berdaging. Tepuk tangan. Karena saya sudah jalan Bapak Ibu. Kami sudah mengaktifkan 24 Igra kabupaten kota seluruh Sumatera Utara, termasuk Bang Dakori mana? Ini kawan saya di TV. Sudah 24. Baru satu-satunya kabupaten kota yang melaksanakan ini adalah Igra sedang berdaging. Dan satu-satunya Pemkab yang punya perhatian terhadap Kementerian Agama, khususnya guru-guru RA adalah Igra
sedang berdagang. Tepuk tangan dong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kegiatan ini sifatnya workshop, ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan. Workshop biasanya lebih mengupas segala sesuatu dari berbagai sisi. 2 hari ya Bu ya. Ahlinya sudah datang dari Jakarta. Serap semua informasinya, karena informasi itu akan menentukan pola pikir kita, tindakan kita. Sebagai contoh begini, ini boleh sekedar sharing. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada yang tahu tunjuk tangan, saya kasih uang 100.000. Apa itu tokus? Tokus. Ayo, mana orangnya tadi? Pak Omar. Mana? Keluarkan. Tokus. Pak Jawa juga boleh jawab. Semua. Ada yang tahu tokus? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kognitif kita, otak besar, otak kecil, otak belakang maupun otak depan, segala macam otak ya, tidak bisa mencerna informasi itu. Kenapa? Karena tidak ada informasi sebelumnya yang diberikan kepada Bapak Ibu, sehingga pikiran kita jadi buntu, tindakan kita tidak ada pilihan untuk bertindak. Nah sekarang saya jawab, kasih tahu Bapak Ibu, saya beri informasinya. Tokus adalah nama seekor kuda di Sumbawa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa itu tokus? Kenapa Bapak Ibu bisa jawab? Karena ada informasi sebelumnya. Jadi nggak bisa kita salahkan kawan-kawan. Kenapa guru-guru nggak bertindak bagus terhadap perilaku ABK dan ABK di sekolahnya? Sekolah juga tidak memediasi, Pemkab kabupaten juga tidak memediasi misalnya, atau Pok Jawa atau Kemenak tidak melakukan hal yang sama untuk anak-anak tersebut. Karena tidak ada informasi yang menyeluruh yang bisa dicerna oleh kita. Nah hari ini ahlinya hadir. Tepuk tangan dong. Ahlinya hadir akan memberikan segudang informasi kepada kita, sehingga nanti seperti dalam Bapak Wakil Bupati tadi, ada tindak lanjut, ada efek. Ya, kalau tidak ada efek, sekalinya aja dibantuannya. Kira-kira begitu. Tapi kalau ada efek, insya Allah. Maka RTA yang harus dilakukan, kami dari pengurus PW juga nanti bisa menjadi pilot project ini Bang. Pilot project untuk kabupaten. RTL-nya adalah, rencana tindak lanjutnya adalah habis hari ini atau besok pegang dulu itu sertifikat, karena itu pertanda bahwa kita sudah mendapat informasi yang penuh tentang anak berkebutuhan khusus.